Halo teman-teman, balik lagi di kelas probabilitas dan statistik bareng aku lagi, Faizin. Dimana statistik itu bukan hanya angka-angka yang bikin pusing, tetapi bakal jadi cerita seru dan mudah dipahami. Nah, di video kali ini kita bakal belajar tentang regresi linear sederhana dengan cara yang gampang dipahami dan santai banget. Jadi, jangan takut dulu sama statistik ya. Kalau kalian lagi nonton, coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, suhu panas itu bikin penggunaan listrik naik atau enggak ya? Nanti kita bahas bareng jawabannya. Oke. Nah, pertama-tama kita pahami dulu apa itu regresi linear sederhana. Nah, yang pertama-tama kita pahami dulu apa sih regresi linear sederhana itu? Nah, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dan membantu membuat prediksi. Bahasa gampangnya tuh kayak kita tuh kayak ingin tahu apakah suatu hal mempengaruhi hal lainnya. Misal contohnya nih, apakah jam belajar mempengaruhi nilai ujian? Terus, apakah suhu udara mempengaruhi penggunaan listrik? Nah, di sini X itu adalah faktor yang mempengaruhi. Nah, dan Y adalah hasil yang dipengaruhi. Nah, coba deh kalian tulis di kolom komentar. Menurut kalian, kalau suhu makin panas itu listrik bakal makin naik atau turun ya? Nah, sekarang kita masuk ke rumus regresi linear sederhana. Persamaannya tuh kayak gini. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah nilai prediksi, A intercept atau titik awal, B slope atau kemiringan garis, X variabel bebas atau yang dipengaruhi, Y variabel terikat atau yang dipengaruhi. Nah, kalau nilai B positif, X bakal naik, Y juga ikut bakal naik. Kalau nilai B negatif, X naik tapi Y-nya turun. Contoh, semakin lama belajar, biasanya nilai juga akan meningkat. Berarti hubungan keduanya positif. Jadi, intinya tuh regresi linear sederhana dipakai untuk melihat hubungan antara data dan membantu membuat prediksi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Yaitu, sebuah perusahaan listrik ingin mengetahui hubungan antara suhu udara dan penggunaan listrik rumah tangga. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu udara, penggunaan AC semakin meningkat, sehingga konsumsi listrik juga bertambah. Nah, terus hasil pengamatannya itu, misalin dulu ya, X itu sama dengan suhu udara atau derajat Celcius, yang Y-nya adalah penggunaan listrik atau kWh. Jadi hasil pengamatannya tuh 28 derajat Celcius, penggunaan listriknya 320 kWh. Lalu 30 derajat Celcius, penggunaannya 340 kWh. 30 derajat Celcius itu penggunaannya 360 kWh. 34 derajat Celcius itu 390 kWh. 36 derajat Celcius itu 400 kWh. Kalau dilihat sekilas aja, kita sudah bisa menebakkan. Semakin panas suhu udara, penggunaan listrik juga meningkat karena AC dan kipas lebih sering digunakan. Nah, pertanyaannya, tentukan persamaan regresi linear sederhana dari data tersebut dan jelaskan hubungan antara suhu udara dengan penggunaan listrik. Nah, sebelum kita bahas, coba deh kalian itu tulis jawaban kalian dulu di komentar. Nah, sebelum kita ke pembahasan soalnya, coba deh kalian pause dulu videonya, coba kalian jawab dulu, habis itu tulis di komentar. Nah, sebelum menghitung, kita tentukan dulu variabelnya. Nah, diketahui X sama dengan suhu udara atau derajat Celcius, Y sama dengan penggunaan listrik atau kWh, N sama dengan 5. Kan tadi hasil pengamatannya kan datanya 5 ya, jadi N-nya kita tulis 5. Nah,
Langkah ini tuh penting banget supaya kita nggak salah masukin data ke rumus. Sebelum itu, kita tuh butuh sigma X, sigma Y, sigma X pangkat 2, dan sigma XY. Lalu kita hitung satu-satu ya. Nah, yang pertama itu kita hitung dulu XY-nya. Jadi, 28 dikali 320 itu hasilnya 8.960. Lalu, 30 dikali 340 sama dengan 10.200. Lalu, 32 dikali 360 sama dengan 11.520. Lalu 34 dikali 390 itu hasilnya 13.260. Dan yang terakhir 36 dikali 410 itu sama dengan 14.760. Itu tadi caranya untuk mencari XY. Nah, XY itu perkalian dari X kali Y. Lalu sekarang kita cari X kuadratnya, yaitu X dikali X atau X dikuadratkan. Nah, jadi 28 dikuadratkan itu hasilnya 784. 30 dikuadratkan hasilnya 900. 32 dikuadratkan sama dengan 1024. 34 dikuadratkan itu hasilnya 1156. Dan yang terakhir 36 dikuadratkan jadi 1296. Nah, lalu diperolehkan nilai sigmanya yaitu sigma X sama dengan 160, sigma Y sama dengan 1820, sigma X kuadrat sama dengan 5160, dan sigma XY sama dengan 58.700. Lalu kita masuk ke rumus untuk mencari B dan A. Jadi yang pertama itu rumus B itu sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat atau pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, sekarang kita masukin angkanya. Jadi B sama dengan 5 dikali 58.700 dikurang 160 dikali 1820 dibagi 5 dikali 5160 dikurangi 160 pangkat 2. Lalu hasilnya B sama dengan 29.3.500 dikurangi 29.1.200 dibagi 25.800 dikurangi 25.600. Lalu hasilnya B sama dengan 2.300 dibagi 200. Dan hasil akhirnya yaitu 11,5. Nah, sekarang kita masuk ke rumus A. Rumus A yaitu sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. Kita masukin angkanya. A sama dengan 1820 dikurangi 11,5 dikali 160 dibagi 5. Lalu A 1820 dikurangi 1840 dibagi 5. Lalu hasilnya A sama dengan minus 20 dibagi 5. Dan hasil akhirnya yaitu minus 4. Nah, setelah mendapatkan nilai A dan B yang tadi sudah kita hitung tadi, kita masukkan ke persamaan regresi. Jadi, rumusnya itu Y sama dengan A tambah BX. Nah, lalu kita masukin dulu angkanya yang sebelumnya kita hitung. Jadi, Y sama dengan min 4 plus
11,5. Nah, persamaan ini bisa dipakai untuk memprediksi penggunaan listrik berdasarkan suhu udara. Sekarang kita tafsirkan hasilnya. Jadi, artinya tuh setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius itu diperkirakan akan meningkat penggunaan listrik sebesar 11,5 kWh. Kenapa bisa begitu? Karena saat udara meningkat, penggunaan alat elektronik seperti AC, kipas biasanya juga meningkat, sehingga konsumsi listrik ikut bertambah. Jadi, hubungan antara suhu udara dan penggunaan listrik adalah hubungan positif. Nah, angka -4 itu disebut intercept atau nilai awal pada persamaan regresi. Artinya, saat nilai X dianggap 0, maka nilai Y diperkirakan itu -4. Tapi, karena dalam kasus ini suhunya 0 derajat tidak ada pada data pengamatan, maka angka -4 tidak terlalu digunakan dalam penafsiran nyata. Jadi, yang lebih penting diperhatikan adalah nilai 11,5 karena itu menunjukkan bahwa setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius itu dapat meningkatkan penggunaan listrik sebesar 11,5 kWh. Nah, jadi itu dia pembahasan regresi linear sederhana dari awal sampai akhir. Kalau kalian sudah mulai paham, coba tulis di komentar. Statistik ternyata nggak sesulit itu kok. Dan kalau ada bagian yang masih bingung atau masih kalian kurang paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin cukup segitu aja yang bisa aku jelasin tentang regresi linear sederhana. Mungkin bisa aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.